Baik-baik saja. Kita coba tanya ke Bu Rahma. Bu Rahma sebetulnya yang paling menjadi pikiran dari masyarakat yang belum paham soal shelter, kemudian ketakutan-ketakutan selain tadi mungkin, wah nanti makannya gimana, di sana kumpul sama siapa aja, itu sebetulnya apalagi Bu Rahma yang menjadi kekhawatiran mayoritas orang di Indonesia? Halo, Bu Rahma? Halo. Iya. Oh iya, maaf. Soalnya ada suara dari sana nggak begitu jelas. Mhm. Kekhawatiran yang biasa ditemui itu takutnya itu kemudian parah, tidak bisa berhubungan dengan keluarga, kemudian merasa di apa ya dipisahkan, namanya juga isolasi, merasa diisolasi, jadi tidak terhubung ya. Jadi ketakutan-ketakutan itu sebetulnya bisa diatasi, apalagi sekarang zaman media sosial ya, Hmm. jadi sangat mudah untuk berhubungan dengan menggunakan media sosial ya, jadi itu bisa dilakukan. Jadi ketakutan, kadang ketakutannya juga tidak beralasan, atau ketakutannya karena memang yang seperti yang terjadi di Wisma Atlet sekarang ini, Ya. nunggunya lama sekali, tidak dapat kamar misalnya ya. Jadi ini bisa banyak faktornya, faktornya merasa tidak bisa terdukung keluarga, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, kemudian kekhawatiran akan semakin parah dan sebagainya ya. Padahal sebetulnya hampir di seluruh shelter seperti yang dikatakan Pak Toto tadi, itu ada tim kesehatan yang 24 jam itu memantau. Jadi sebetulnya lebih bisa diandalkan kalau di shelter daripada di rumah, karena Hmm. tidak ada yang memantau secara rutin ya. Jadi ini kelebihannya di shelter ya. Kemudian di shelter juga meminimalisir tadi, memutus mata rantai. Karena untuk masuk shelter tidak semua orang bisa masuk. Mesti ada security-nya untuk menghindari tertular. Kalau di rumah kan kita susah. Hmm. Misalnya ada anggota keluarga, ada pembantu, kemudian ada yang lain datang, itu kita nggak bisa menolak. Nanti kadang-kadang itu terjadi ya. Dan ini yang merepotkan kadang, atau rasa badannya enak keluar Hmm. padahal belum bersih dari virus, sehingga bisa menularkan ke lebih banyak orang lagi. Jadi itu resikonya sangat tinggi Ya. kalau isoman itu di rumah, karena kedisiplinan orang di Indonesia itu tidak sama ya dengan negara-negara lain. Memang di negara-negara lain tidak disarankan di shelter ya, tetapi orang-orangnya disiplin, Hmm. keluar juga sangat ketat, dan mereka betul-betul mengisolasi diri sendiri. Ya. Nah, di Indonesia badannya enak jalan-jalan, atau malah tetap pergi belanja, tetap pergi ke warung makan. Nah, Aha. ini sangat berbahaya ya di dalam memutus mata rantai COVID gitu, Mbak Konita. Oke, artinya dengan kata lain sebetulnya shelter ini cocok untuk kalangan masyarakat yang mungkin masih belum disiplin gitu ya, Bu Rahma ya, untuk mendisiplinkan tadi Ya, ya. atau di samping disiplin itu Mhm. tidak mempunyai kemampuan untuk memonitor dirinya sendiri. Oke. Misalnya seperti saya, kemarin saya agak sesak nafas. Mhm. Saya kan tidak tahu gimana, kapan saya butuh, misalnya Nah. butuh oksigen, apakah saya perlu di ronsen torak misalnya. Itu yang tahu dokter, saya tidak bisa menghakimi saya sendiri ya. Jadi ketika kita itu tidak memiliki kemampuan untuk memahami ya klinis kita, fisik kita, itu akan berbahaya kalau kita di rumah, apalagi yang bergejala. Kalau yang tidak bergejala mungkin bisa bisa di rumah ya. Misalnya saya di rumah juga sepi mungkin bisa, tetapi karena saya bergejala ya, jadi saya memutuskan untuk ke shelter karena Oke. dimonitor oleh dokter, kemudian juga fasilitas misalnya itu juga didukung oleh shelter itu. Mhm.